Petugas pemadam kebakaran dibantu water cannon polisi berusaha memadamkan api yang membakar gereja Bethlehem Indonesia Nehemi di Jalan Raya Muhammad Ali, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Besarnya kobaran api di dalam gereja di lantai 2 membuat petugas sempat mengalami kesulitan. Petugas berhasil memadamkan api 3 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu mesin pendingin ruangan atau AC di lantai 2 bangunan. 16.15 diketahui ada yang melaporkan bahwa sejatinya akan dilaksanakan persiapan untuk ibadah pada pukul 17.00. Akan tetapi pada waktu menghidupkan air conditioner atau pendingin dari ruangan terjadi sebuah percikan api diawali dengan asap. Tidak ada korban jiwa. Saat kejadian, jemaat yang masih berada di dalam gereja berhasil menyelamatkan diri. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Dua angkutan umum tabrakan di Jalan Raya Sawangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Meninggal dunia. Akibat tabrakan ini salah satu angkot ringsek parah. Tidak hanya itu, sang sopir meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit badan mobil angkot yang ringsek. Dia dari Depok, langsung nganan aja, dianya nabrak saya. Dia mah nggak apa-apa, berhenti saya. Kecepatannya emang kencang, Bang? Abang bawa penumpang? Bawa. Selain 1 orang tewas, 2 diantaranya mengalami luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Sementara insiden ini langsung ditangani pihak unit laka Satlantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Tak terima lapak dagangan digusur oleh petugas Satpol PP. Sejumlah pedagang kaki lima ini terlibat adu mulut dengan Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono. Bahkan seorang emak-emak pedagang melempar alat dagangannya ke sejumlah petugas yang hendak menertibkan lapaknya. Para pedagang ini menolak ditertibkan lantaran berdalih rutin membayar sejumlah uang kebersihan dan keamanan kepada petugas yang diduga anggota ormas. Kasih Pak, diatur, sudah ada bagian kebersihan, sudah ada bagian keamanan. Lu yang bayar ke siapa itu keamanan dan kebersihan? Ada penagihnya Pak. Siapa? Siapa? Meskipun diprotes para pedagang, Tri Adianto jalan terus menertibkan kawasan Plaza Patriot Candrabaga. Tri Adianto mengatakan penertiban PKL dilakukan karena para pedagang berjualan di lokasi yang dilarang. Kawasan Plaza Patriot Candrabaga diperuntukkan sebagai ruang publik untuk berolahraga dan bermain. Karena memang peruntukannya bukan untuk PKL. Dan saya kira saya sudah memerintahkan kepada jajaran untuk kemudian melakukan penataan PKL yang ada. Pemkot Bekasi akan terus konsisten menggelar penertiban PKL sehingga menciptakan ruang publik yang tertib, aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dibantu water cannon polisi berusaha memadamkan api yang membakar gereja Bethlehem Indonesia Nehemi di Jalan Raya Muhammad Ali, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Besarnya kobaran api di dalam gereja di lantai 2 membuat petugas sempat mengalami kesulitan. Petugas berhasil memadamkan api 3 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu mesin pendingin ruangan atau AC di lantai 2 bangunan. 16.15 diketahui ada yang melaporkan bahwa sejatinya akan dilaksanakan persiapan untuk ibadah pada pukul 17.00. Akan tetapi pada waktu menghidupkan air conditioner atau pendingin dari ruangan terjadi sebuah percikan api diawali dengan asap. Tidak ada korban jiwa. Saat kejadian, jemaat yang masih berada di dalam gereja berhasil menyelamatkan diri. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.
pria, warga negara asing dan 2 perempuan melakukan aksi asusila di depan rumah warga di kawasan Batu Bolong, Badung, Bali. Dari rekaman video pengawas terjadi aktivitas negosiasi, di mana pria asing tampak mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya sebelum aksi tidak terpuji ini dilakukan. Video ini diviralkan oleh pemilik rumah karena geram atas aksi tersebut dan ingin memberikan efek jera kepada para pelaku. Dan kami sudah koordinasi juga dengan Kasat Reskrim untuk membantu biar terungkap. Untuk full bucket juga sudah kami laksanakan, semoga cepat terungkap. Kami juga sudah koordinasi dengan pihak imigrasi untuk mengenal pelaku termasuk juga alamat pelaku. Saat ini polisi tengah melakukan identifikasi guna mengungkap identitas terduga pelaku dan menentukan langkah hukum. Serangan mematikan menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan Israel ini menewaskan 1 orang dan melukai sejumlah warga Gaza. Tim pertahanan sipil berjuang memadamkan api di lokasi, sementara warga memeriksa puing-puing kamp pengungsi. Saksi mata Nasir Hasan mengklaim Israel menargetkan individu di dekat kamp pengungsi. الصبح تم استهداف أحد الأشخاص بجانب المخيم، كان عابر سبيل شمال والله ما نحن عارفين. بعد بساعة اجى أحد الأشخاص اتصلوا عليه قالوا له اخرج كل المكان. قبل ساعة كما ترى وتشاهد تم قصف المكان المستهدف وتم تدمير المخيم بالكامل. هذا المخيم يعود لعائلة واحدة تقريبا حوالي 100 نفر وشيء، وهم كلهم متشتتين ومرميين في الشوارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Serangan ini bukan pertama kalinya terjadi meski gencatan senjata telah tercapai. Namun Israel masih terus menyerang Gaza. Warga Gaza pun sudah terbiasa hadapi teror Israel. Bahkan mereka mengaku hatinya sudah mati. حذروا المنطقة أول ضربة ضربوها صار في شهيد يعني طبعا بس عفناهم 100% وبعد هيك حذروا المكان وزي ما أنت شايف يعني حذروا المكان وطلعوا الناس عادي يعني عادي قلوبنا ماتت قلوبنا احنا بالنسبة احنا عايشين بلا إحساس وبلا روح يعني كل يوم بنواجه الأشياء هذه يعني وين ما كان حنواجه الأشياء هذه احنا بالنسبة لنا خلصنا. Media Palestina melaporkan bahwa serangan Israel di Azawaida dan Kamp Nusairat di dekatnya menewaskan seorang anak dan melukai 7 lainnya.